Subhanahu wa taala, kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di forum ini untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menambah iman kita insyaallah, untuk memanfaatkan waktu kita di jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan anak-anak beliau serta pengikut beliau dengan kebaikan hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita akan mengkaji ringkas kitab yang fenomenal karya besar Al-Imam An-Nawawi yang disebut dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40-an hadis yang insyaallah akan kita bahas secara ringkas. Semoga kajian ringkas ini membuka wawasan kita, karena pada hakikatnya mempelajari hadis demi hadis itu memerlukan waktu yang begitu panjang. Namun tujuan kita meringkas dari kajian-kajian ini agar tidak suntuk dengan mendengar kajian yang durasinya terlalu lama. Maka dari itu kita akan petik poin-poin penting dari hadis-hadis yang akan kita kaji. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai dengan hadis-hadis, ada baiknya kita mengenal sosok yang mengarang kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Tentunya sosok ini sudah fenomenal, sudah populer di telinga kita. Iya. Orang ini bernama Abu Zakaria Yahya ibnu Syaraf An-Nawawi. Jadi Imam Nawawi itu bernama Yahya ibnu Syaraf. Lahir di tahun 631 Hijriyah dan usia beliau hanya 45 tahun. Bayangkan hadirin, usia beliau hanya 45 tahun, akan tetapi beliau mendapatkan keberkahan pada usia yang hanya 45 tahun ini. Sampai beliau diberikan gelar Muhyiddin, penegak agama, penghidup agama. Namun beliau itu begitu tawadhu, begitu rendah hati, sehingga beliau itu benci kalau diberikan laqab, diberikan gelar dan julukan penghidup atau penegak agama. Kenapa? Karena agama itu akan tegak selalu walaupun beliau sudah wafat. Bahkan beliau itu sempat berkata, la aj'alu fi hillin man laqabani Muhyiddin. Demi Allah, aku enggak menghalalkan orang yang pertama kali yang memberikan gelar kepadaku Muhyiddin. Betul hadirin, beliau itu benci dengan orang yang memberikan laqab beliau dengan penegak agama. Padahal memang kalau kita lihat track record dari Imam Nawawi, beliau berhak untuk mendapatkan gelar tersebut. Puluhan karangan beliau, puluhan ilmu-ilmu beliau yang tertulis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Minhajut Talibin, dalam kitab Al-Minhaj Syarh Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, sehingga ketika ustadz-ustadz mengkaji, ya buku-buku dia yang dikaji. 45 tahun, akan tetapi bagaimana beliau bisa memberikan manfaat bagi umat. Namun tawadhu'nya beliau, nggak suka beliau dengan orang-orang yang memberikan laqab beliau Muhyiddin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan gelar tersebut sampai dikatakan bahwasannya kalau ada khilaf di dalam masalah fikih Syafi'i,
itu orang-orang kembalinya kepada perkataan Al-Imam An-Nawawi, karena beliau itu disebut dengan muharrir al-madhhab asy-Syafi'i. Beliau ini termasuk di antara orang-orang yang meluruskan atau mengatur dan menggabung madhabnya Imam Syafi'i. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, mendapatkan gelar tersebut dan mendapatkan kepercayaan itu dilalui oleh Al-Imam An-Nawawi dengan proses. Karena apa? Karena ayahnya itu ketika beliau usia 10 tahun, Imam Nawawi itu ditaruh sebagai penjaga warung. Tujuannya untuk jual beli. Dan di 10 tahun ini sebenarnya ketika beliau diajak main oleh orang-orang yang seumuran dengan beliau, itu kadang beliau lari. Bayangkan 10 tahun dipaksa untuk main, tapi beliau lari, bahkan beliau nangis. Maka syekhnya yang bernama Yasin Ibnu Yusuf ketika melihat kok bisa ya anak 10 tahun dipaksa main, nggak mau, dan lari malah nangis. Maka Syekh Yasin Ibnu Yusuf itu cinta ketika melihat Imam Nawawi kecil. Maka beliau berharap Imam Nawawi ini akan menjadi orang yang paling berilmu dan paling zuhud pada saat zamannya. Dan beliau pun memberikan wasiat, jaga anak ini kepada orang gurunya yang mengajarkan dia Al-Quranul Karim. Kemudian gurunya itu menyebut kepada ayahnya Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, dan beliau pun setelah dinasehati bahwasanya anakmu seperti ini seperti itu, maka beliau ayahnya pun itu enggak lagi mempekerjakan Imam Nawawi kecil di dukannya ataupun di tokonya, malah beliau menyemangati Imam Nawawi untuk belajar Al-Quranul Karim, untuk membaca buku-buku yang lainnya. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak heran beliau mendapatkan gelar seperti ini, karena beliau itu pernah ketika di awal menuntut ilmu itu kurang lebih 2 tahun lamanya, beliau nggak meletakkan jambai atau nggak meletakkan perutnya di lantai. Artinya beliau itu nggak pernah tidur nyenyak 2 tahun lamanya. Hadirin. Kemudian di tahun-tahun pertama beliau menuntut ilmu, itu beliau memiliki 12 mata pelajaran. Subhanallah, 12 mata pelajaran itu beliau habiskan, baca matan ini, baca matan itu ketika di awal mula beliau menuntut ilmu. Sampai ketika beliau pergi, ketika beliau balik, di jalanan itu beliau pakai untuk mengulang-ulang hafalannya. Maka dari itu hadirin, kita pun tiru orang ini. Ketika kita di mobil, di motor, kalau seandainya kita nggak punya hafalan, minimal kita berzikir. Jangan sampai waktu kita terbuang sia-sia. Ibnul Attar, muridnya, itu berkata bahwasanya Imam Nawawi memakai seluruh waktunya, entah itu untuk belajar atau mengajar, atau bahkan mungkin untuk sholat, atau bahkan mungkin untuk tadabbur, atau bahkan mungkin untuk beramr bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Inilah sosok yang mengarang buku Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nah, ketika beliau wafat di usia beliau yang 45 tahun, maka orang-orang Damaskus itu begitu sangat sedih, luar biasa, dan mereka semuanya itu begitu menyesal dengan kepergian Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Nawawi. Dan kita tutup kajian malam kita dengan satu sifat yang dimiliki oleh Al-Imam An-Nawawi. Beliau nggak pernah berhenti dengan al-amr bil ma'ruf dan nahi 'anil munkar. Jadi walaupun sibuknya beliau dengan ngajar, sibuknya beliau dengan ini, beliau dengan itu, beliau tetap menasehati orang-orang. Beliau tetap melarang orang-orang untuk berbuat kemungkaran, sampai
orang-orang yang memiliki jabatan itu beliau surati kalau seandainya beliau nggak bisa nasihati secara langsung. Dari cerita ini kita bisa mempelajari ketika kita melihat bahwasanya ada orang-orang yang salah, kemudian kita bisa nasihati secara langsung, entah itu ketua RT, entah itu atasan kita, maka kita nasihati. Akan tetapi ketika kita nggak bisa nasihati secara langsung, kita bisa menulis surat kepada mereka. Kita berikan bahwasanya mereka adalah pemimpin, keadilan merupakan satu hal yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan diberikan rasa takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, insya Allah orang-orang tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah sosok Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengikuti sirah ataupun mengikuti beliau. Lagi-lagi kita ringkas pengenalan tentang Al-Imam An-Nawawi. Beliau diberi gelar Muhyiddin, penegak agama, akan tetapi beliau itu benci dengan gelar ini. Padahal beliau merupakan seseorang yang berhak untuk mendapatkan gelar ini. Ini menunjukkan ketawaduan Al-Imam An-Nawawi. Semakin tinggi ilmu seseorang, maka hendaknya ia semakin tawadu. Semakin kaya seseorang, hendaknya ia semakin tawadu. Semakin tinggi jabatan seseorang, hendaknya ia pun semakin tawadu. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hadirin, ketika Imam Nawawi mendapatkan gelar tersebut, itu dicapai dengan proses. Nggak bersantai-santai. Bagaimana beliau menceritakan 2 tahun nggak pernah tidur nyenyak, makanannya pun sama. Satu hari itu kadang bisa beliau hanya makan 1 kali. Dan hal itu pun membuat Al-Imam An-Nawawi mendapatkan gelar Muhyiddin, dan beliau memberikan andil yang begitu besar untuk umat Islam. Puluhan karangan-karangan beliau yang dibacakan oleh ustadz-ustadz ini menunjukkan bahwasannya beliau memiliki peran penting dalam kemajuan kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, hadirin, bagaimana yang usia beliau 45 tahun. 45 tahun, hadirin. Usianya hanya 45 tahun, nggak punya anak, nggak punya istri. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada Al-Imam An-Nawawi dengan doanya seluruh umat muslimin ketika dibacakan. Berkata Imam An-Nawawi, kenapa? Karena beliau memiliki ta'thir. Beliau memberikan peran positif bagi kaum muslimin. Maka kita pun akan meninggal. Mungkin kita nggak punya anak, mungkin kita nggak punya istri. Sekurang-kurangnya kita tinggalkan sesuatu yang bermanfaat buat kita semuanya. Mohon maaf lebih dari 10 menit. Semoga kajian singkat ini bermanfaat. Insya Allah esok hari kita akan membahas tentang satu hadis demi hadis 1, 2, 3 sampai selesai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.